Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Dr. Erna Dewi, SHMA, akan mempresentasikan percobaan melakukan tindak pidana bab 10. Dengan saya sendiri, Salsabila Nur Ajiza Subiono dengan NPM 22120116552 dan rekan saya. Saya Rosida Simanjuntak dan NPM 2212011706. Materi pertama, yaitu percobaan melakukan tindak pidana akan dijelaskan oleh Saudari Rosida. Silakan. Terima kasih. Percobaan melakukan tindak pidana. Percobaan melakukan tindak pidana diatur dalam buku ke-1 tentang aturan umum dalam bab 4 pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 berbunyi, A. Mencoba melakukan kejahatan dipidana. Jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. B. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi sepertiga. C. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. D. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 berbunyi, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana karena tidak ada unsur niat. Pengertian, di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP, pengertiannya adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Di dalam pengertian lain adalah satu, permulaan kejahatan yang belum selesai, kedua, tindakan kejahatan yang hendak diwujudkan namun tidak berhasil seperti yang diharapkan. Dasar pertimbangan. Menurut pandangan subjektif, percobaan harus dipidana karena sifat berbahayanya pelaku atau orang tersebut. Dan menurut pandangan objektif, percobaan harus dipidana karena berbahayanya perbuatan yang dilakukan. Syarat percobaan. Syarat percobaan meliputi 1. Harus ada niat, 2. Permulaan pelaksanaan, 3. Tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak pelaku. Niat atau forenemen. Menurut ilmu pengetahuan jurisprudensi, memberikan arti niat sama dengan sebagai kesengajaan. Menurut Mulyatno, niat jangan disamakan dengan kesengajaan. Niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan bila ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Apabila belum diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih merupakan sikap batin yang memberi arah kepada perbuatan. Niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan. Niat berubah menjadi sengaja atau kesengajaan apabila ada namanya perbuatan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Salsa, silakan. Terima kasih. Lalu ada permulaan pelaksanaan atau begin fun outfording. Menurut MVT, permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan dijelaskan mengenai perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan. Ada dua pandangan untuk membedakannya, yaitu 1. Subjektif. Telah terjadi perbuatan pelaksanaan jika niat jahat si petindak telah pasti tampak dalam perbuatannya, dalam tanda kutip berbahayanya pelaku. Lalu 2 ada objektif. Secara terjadinya perbuatan apabila perbuatan si petindak secara objektif telah membahayakan kepentingan hukum yang berlaku dan dilindungi oleh undang-undang. Lalu ada unsur pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Pengertiannya adalah pelaksanaan kejahatan yang dituju tidak selesai karena kehendak sendiri. Ini dalam prakteknya dapat terjadi karena beberapa hal. Pembuktian terhadap baban ketiga dengan menunjukkan keadaan sukarela, mengundurkan diri, itu dikonstruksikan sebagai perbuatan tidak selesai karena halangan dari luar. Lalu ada unsur yang menjadi penghalang. 1. Halangan fisik, yang menjadikan pembuatan tidak dapat meneruskan perbuatannya. Misalnya, karena pada saat menusuk tangan pembuat disengaja oleh orang lain, sehingga pisaunya terlepas dari tangan, atau apabila pembuat ingin menembak korban ternyata pelurunya macet dan tidak jadi meletus, yang berarti halangan fisik karena alatnya yang rusak.
Halangan yang disebabkan oleh keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya, barang yang akan dicuci terlalu berat, sehingga walaupun si pencuri telah berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya, barang tersebut paksa tidak dapat terangkat. Lalu ada halangan fisik yang menjadikan pembuat tidak meneruskan perbuatannya. Misalnya, karena takut lalu mencabut keterangan palsu di muka hakim. Seperti putusan HR 17 Juni 1889 dianggap mengundurkan diri sukarela. Lalu ada unsur perbuatan pengunduran diri secara sukarela. Perbuatan yang dinyatakan ada pengunduran diri secara sukarela apabila menurut pandangan terdakwa ia masih dapat meneruskannya, tetapi ia tidak mau meneruskan karena kehendaknya sendiri. Pembentukan undang-undang berusaha untuk merangsang sikap setiap orang untuk mengundurkan diri dari kejahatan yang dituju. Oleh karena itu, dalam Memory Fund Collecting atau MVT dicantumkan unsur ini dalam pasal 53 KUHP. Itu adalah untuk menjamin hukum tidak akan dipidananya orang dengan kehendak sendiri secara sukarela, membatalkan atau mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulainya. Selanjutnya, atas pertimbangan kepentingan umum atau utilitas, usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan ialah dengan menjamin orang-orang yang telah melakukan tindak kejahatan, tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan atau membatalkan pelaksanaannya untuk tindak pidana. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Dan terima kasih juga untuk kesempatannya kepada Dr. Erna Dewi, SHMH.